Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Nuralia yang beranggotakan Muhammad Adnan dan Asmayanti. Kami akan mempresentasikan makalah kami tentang sistem jual beli dan sistem gadai untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah fikih 2. Langsung saja pembahasan yang pertama mengenai sistem jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lainnya yaitu kata asyira yang berarti beli. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata bai' yang artinya jual beli termasuk kata yang bermakna ganda yang berseberangan seperti halnya kata syira. Yang kedua, hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 20 yang berbunyi wasyarahu bisamanin bakhsin, dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga rendah. Dasar hukum jual beli terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat jual beli yaitu syarat terkait dengan subjek akad atau akid, syarat yang terkait dengan objek yaitu maqsud alaih, syarat yang sigat. Selanjutnya adalah rukun jual beli al-akid atau dua pihak yang. Adapun syarat dan rukun jual beli, rukunnya yaitu al-akid atau dua pihak yang berakad, syaratnya akil, kehendak sendiri, tidak pembolos dan balik. Yang kedua adalah maqsud alaih atau objek akad, syaratnya suci atau baris barangnya dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan dapat diserahkan. Dapat diketahui barangnya, barang di transaksi ada di tangannya. Yang ketiga adalah sigat atau lafaz akad atau ijab kabul. Syaratnya satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak. Ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka akad dinyatakan tidak sah. Yang ketiga, tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi, dan perkataan lain yang saya lupa. Keempat, tidak berwaktu. Macam-macam jual beli yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang berupa jual beli sistem ijong, jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang di peluk induknya, jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki, dan jual beli yang tidak pasti atau waral. Yang ketiga adalah jual beli yang sah namun terlarang menurut agama. Dalam Islam terdapat jual beli yang sah memenuhi. Yang kelima adalah hukum jual beli online. Hukum jual beli online dalam Islam halal selagi barang ada dan dibayar tunai serta tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi samari sanata wa sanataini faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi qailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Berarti ketika tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu 1 atau 2 tahun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang si memesan kurma maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas atau diketahui oleh kedua belah pihak. Poin keenam adalah pengertian gadai atau disebut ran. Ran adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan marhum bi, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.
Dasar hukum gadai terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan telah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syarat-syarat gadai atau ran, yang pertama adalah sigat. Yang kedua, pihak-pihak yang berakat cakap menurut hukum. Yang ketiga, utang atau almarhum bi. Dan yang keempat adalah marhun. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin atau penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan utang. Selanjutnya adalah rukun gadai. Yang pertama adalah al-rahin atau yang menggadaikan. Kedua, al-murtahin yang menerima gadai. Al-ma'qud alaih yang menjadi objek akad. Yang keempat, almarhum bi atau utang. Yang kelima, sigat, ijab, dan qabul, pernyataan gadai. Sekian paparan dari materi kami. Semua kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.